Football Universe. Pada tahun 1980, FIFA menggelar sebuah kejuaraan internasional yang dikhususkan untuk negara-negara yang pernah menjadi juara dunia. Mengapa ada kejuaraan ini? Please like, comment, share, dan subscribe channel kami jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Kejuaraan ini bernama Mundialito, atau dalam bahasa Inggris berarti Little World Cup, atau sebutannya Copa de Oro atau Gold Cup. Kejuaraan ini diadakan dalam rangka peringatan 50 tahun pelaksanaan Piala Dunia. Negara yang terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan ini adalah Uruguay. Dan stadion tempat kejuaraan diadakan adalah Estadio Centenario di kota Montevideo. Uruguay dan Estadio Centenario dipilih karena Piala Dunia edisi pertama dilaksanakan di tempat tersebut, sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Uruguay di tahun 1980 adalah negara yang baru saja melaksanakan referendum, dan kondisi politik di negara tersebut masih belum stabil. Dalam panorama politik yang kompleks itu, FIFA mengusulkan agar turnamen Mundialito tetap dilangsungkan di Uruguay. Hal ini menjadi seperti angin segar buat rakyat Uruguay. Pemerintah baru yang masih berkembang pun terlibat erat untuk membentuk tim nasional Uruguay yang kuat serta berbenah untuk menjadi tuan rumah yang baik. Mereka menginginkan kemenangan untuk memulihkan citra bangsa yang rusak serta dapat diterima oleh komunitas internasional. Hal ini mirip dengan apa yang telah dilakukan Argentina di Piala Dunia 1978. Tim kemudian dibentuk dan memulai persiapan mereka sejak dini. Media Uruguay mendorong rakyat dan para penggemar sepak bola untuk menghadiri pertandingan dan memenuhi stadion. Pendukung tim nasional Uruguay bahkan membuat lagu-lagu bertema perjuangan untuk menyemangati tim nasional mereka. Di belahan dunia lain, FIFA mengumumkan ke para peserta undangan turnamen ini yang adalah negara-negara yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia atau sebelum 1974 bernama trofi Julius Rimet. Uruguay yang adalah tuan rumah berhak ikut karena mereka adalah juara dunia di tahun 1930 dan 1950. Kemudian negara pizza Italia yang menjuarai Piala Dunia tahun 1934 dan 1938. Jerman Barat yang adalah juara dunia di tahun 1954 dan 1974. Brazil yang paling banyak menjuarai Piala Dunia yaitu di tahun 1958, 1962, dan 1970. Inggris sang juara di tahun 1966, serta Argentina yang adalah sang juara bertahan atau juara dunia di edisi Piala Dunia terbaru yaitu 1978. Semua negara tadi menyambut baik niat FIFA ini dan bersedia untuk ikut serta di turnamen tersebut, kecuali Inggris. Inggris akhirnya membatalkan keikutsertaan di turnamen ini karena jadwal turnamen yaitu di 30 Desember sampai 10 Januari ternyata bertabrakan dengan jadwal Liga Inggris yang sedang berlangsung. Kebanyakan dari klub Liga Inggris tidak mengizinkan pemain mereka untuk ke Uruguay karena takut pemain kelelahan atau cedera. FIFA akhirnya bergerak cepat dengan menunjuk pengganti Inggris untuk turnamen ini. Setelah berunding, FIFA memutuskan untuk memilih Belanda karena mereka adalah finalis dua Piala Dunia terakhir, yaitu di tahun 1974 dan 1978. Belanda akhirnya menyetujui untuk mengikuti turnamen ini. Keenam negara yang ikut serta dibagi di dalam dua grup, yaitu grup A yang dihuni oleh Uruguay sebagai tuan rumah, Italia dan Belanda. Sementara di grup B dihuni oleh Brazil, Jerman Barat, dan Argentina. Setiap negara akan saling berhadapan dengan anggota grup mereka, dan juara grup akan saling berhadapan di babak final. Tim-tim Eropa semuanya mengalami keletihan saat tiba di Uruguay. Italia,
Jerman Barat, dan Belanda tiba hanya beberapa hari sebelum pertandingan pertama mereka. Di antara ketiganya, Jerman Barat adalah tim terkuat waktu itu. Jerman Barat tidak terkalahkan dalam 23 pertandingan terakhir mereka di bawah asuhan pelatih Jaap de Waal. Meskipun tidak diperkuat pemain andalan Uli Steelke dan Bernd Schachter, skuad mereka tetap kuat karena masih ada 9 pemain dari Euro 1980, termasuk pemain terbaik Eropa tahun itu, Karl-Heinz Rummenigge. Timnas Italia masih pincang pasca skandal pengaturan skor pertandingan Totonero tahun 1980 yang membuat AC Milan dan Lazio terdegradasi ke Serie B, serta pemain bintang mereka Paolo Rossi terkena skorsing. Serie A waktu itu lagi ditangguhkan selama 2 minggu, sehingga Italia hanya bisa mengirimkan skuad seadanya. Terdapat 13 pemain yang diproyeksikan untuk terlibat dalam skuad Piala Dunia pada tahun 1982. 3 bintang mereka yaitu Dinosov, Bettega, dan Causio harus absen. Tim Belanda adalah yang paling lemah dari tim-tim Eropa waktu itu. Setelah Piala Dunia 1978, skuad inti mereka banyak yang mengundurkan diri dari tim nasional. Bintang total football seperti Cruyff, Repp, dan Neeskens tidak ada lagi. Pelatih Jan Swartskurs tampaknya frustasi dengan kurangnya bakat baru yang muncul. Tim Argentina sedang dalam kondisi terbaiknya waktu itu. Pelatih Cesar Luis Menotti memanggil lagi Mario Kempes, Osile Ardiles, dan Daniel Bertoni yang pernah diskors setelah kemenangan Piala Dunia 1978 karena pindah ke luar negeri. Dan secara bertahap memasukkan pemain-pemain muda ke dalam skuadnya. Salah satunya Diego Armando Maradona yang masih berusia 20 tahun. Tim Brasil menjadi tim Amerika Selatan yang paling lemah karena skuad Brasil waktu itu juga masih transisi dari generasi emas mereka di awal 70-an. Sementara itu skuad Uruguay walaupun tidak ada pemain yang menonjol secara individu, tetapi mereka sangat kompak. Kerjasama tim juga terlihat sangat baik saat mereka melangsungkan pertandingan persahabatan sebelum turnamen ini. Tercatat, 3 kali persahabatan mereka mampu menang lawan Finland 6-0, lawan Bolivia 5-0, dan menang lawan Swiss 4-0. Hasil ini memberikan harapan positif bagi rakyat Uruguay. Pertandingan pembukaan pun dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1980 antara Uruguay melawan Belanda. Di pertandingan ini, Uruguay tampil luar biasa dan menembus pertahanan Belanda berkali-kali. Pada menit ke-31, Uruguay berhasil mencetak gol pertama lewat Venancio Ramos. Kemudian di menit ke-45, Uruguay menambah keunggulan lewat Victorino. Uruguay menang 2-0 dan memimpin klasemen grup A. Di grup B, Argentina bertemu Jerman Barat di tanggal 1 Januari 1981. Kedua kesebelasan tampil sangat baik, permainan terbuka dan jual beli serangan ditunjukkan. Pada ujung babak pertama di menit 41, Jerman Barat mencetak gol lewat Hubert yang bertahan sampai istirahat. Di babak kedua, Argentina tak mau menyerah dan menggempur Jerman Barat. Hasilnya mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-84 lewat gol bunuh diri Kaltz. Serta di menit 88, Ramon Diaz berhasil cetak gol kemenangan. Argentina sementara memimpin grup B. Pada 3 Januari 1981, Uruguay menjalani pertandingan kedua mereka melawan Italia. Pendukung Uruguay berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka akan melaju ke final sebagai juara grup. Dan benar saja, pada pertandingan tersebut, Victorino kembali mengamuk dengan mencetak gol kemenangan Uruguay pada menit 81. Sebelumnya, Julio Morales mencetak gol lewat penalti di menit 67. Di pertandingan ini, Ancelotti muda yang berusia 21 tahun memulai debutnya bersama timnas Italia.
Di grup B, Argentina juga mengincar kemenangan di pertandingan kedua saat melawan Brazil. Bintang muda mereka, Maradona, menjadi pusat perhatian saat dia mampu mencetak gol di menit ke-30. Tetapi Brasil tidak menyerah, dan di menit 47 mereka menyamakan kedudukan lewat Edevaldo. Skor ini akhirnya bertahan sampai selesai, dan Argentina harus menanti pertandingan terakhir antara Brazil dan Jerman Barat untuk penentuan juara grup. Di pertandingan terakhir grup B pada 7 Januari 1981, Brazil tampil menggila dengan mencetak 4 gol ke gawang Jerman. Di babak pertama, Jerman masih bisa mengimbangi Brazil dan bahkan mencetak gol di menit ke-54 dahulu. Tetapi Brazil membalikkan keadaan dan memantapkan langkah mereka ke laga final untuk melawan Uruguay. Di final yang dilangsungkan tanggal 10 Januari 1981, Uruguay kembali mengulang memori buruk Brazil pada final Piala Dunia 1950. La Celeste berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 lewat gol Jorge Barrios dan Victorino. Sedangkan Selecao hanya mampu membalas lewat gol Socrates. Skor ini adalah skor yang sama persis saat Brazil menanggung malu karena dikalahkan di Maracana pada final Piala Dunia 1950 silam. Kemenangan Uruguay ini dilengkapi dengan terpilihnya Victorino sebagai top skor dengan raihan 3 gol. Turnamen ini pun diapresiasi oleh pencinta sepak bola dunia sebagai salah satu turnamen yang sukses. FIFA berencana melaksanakan turnamen ini lagi 50 tahun kemudian, yaitu tepatnya di tahun 2030. Dan menarik untuk dinantikan karena sudah ada beberapa juara dunia baru seperti Prancis dan Spanyol yang bakal bersaing dengan 6 negara pendahulu mereka. Lewat turnamen ini, Uruguay berhasil meyakinkan dunia bahwa mereka adalah salah satu negara yang memiliki permainan sepak bola indah, sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah juara di antara para juara dunia.